Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini dengan tema kita keluarga sakinah. Bersama ibu-ibu dari Jumpit Ajun, dari Majlis Ta'lim Muta'allimah. Alhamdulillah pemirsa, sebagai ibu-ibu tentu telah menjalani kehidupan berkeluarga dengan suami dan sudah punya anak-anak. Mungkin juga ada yang sudah punya cucu-cucu seperti Ibu Hajah Mariati, udah ya? Alhamdulillah. Jadi telah dijalankan dan sedang kita jalankan. Keluarga ini tentu semuanya keluarga sakinah. Arti sakinah itu yang nyaman, yang nyaman, tenang, tidak ribut-ribut dalam rumah tangga, menjalani sunatullah. Nah, untuk melaksanakan ini ya sangat indah kalau kita berpedoman kepada apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dan apa yang diperintahkan oleh Nabi nantinya. Salah satu adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya sebuah keluarga sakinah harus terwujud dalam keimanan. Jadi dalam akidah yang benar, akidah Islam, dalam fikih yang benar, fikih sahih, dan di dalam tasawuf yang benar, insya Allah keluarga itu akan dibantu oleh Allah SWT berkat agama Islam, berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi itu adalah suri teladan. Nabi banyak istri, tetapi semua istrinya mencintainya. Nabi juga mencintai istri-istrinya. Banyak istri itu tidak haram bagi Rasulullah, karena ayat yang membatasi istri menjadi 4 itu turun kemudian. Maka Rasulullah banyak istrinya. Tetapi orang-orang beriman itu tidak boleh lebih dari 4 istrinya. Yang lebih baik cuma 1. Yang lebih baik cuma 1. Ini ada teladan. Dari mana teladannya? Dari Rasulullah sendiri. Rasulullah 25 tahun tidak pernah berpoligami. Hanya dengan Khadijah saja. Dengan Khadijah saja. Setelah wafat Khadijah, Rasulullah juga belum berpoligami. Ketika beliau kawin dengan Saudah 3 tahun, tidak berpoligami juga. Kapan Rasulullah berpoligami? Setelah wafat Saudah, kawin dengan Aisyah, lalu kawin dengan Hafsah, kawin semua dengan janda. Dan tujuan Rasulullah bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, karena Rasulullah sudah berusia sekitar 57 tahun waktu itu. Tapi Rasulullah berumah tangga dengan janda-janda itu banyak faktor. Faktor yang pertama untuk memelihara anak yatim. Seperti misalnya Ummi Salamah itu ada 6 anak yatim, dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Salamah itu syahid di dalam perang Uhud. Kemudian ada Rasulullah kawin dengan anak musuhnya, dengan Ramlah. Ramlah itu anak Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh Rasulullah. Dia kafir yang tidak mau beriman waktu itu. Tetapi setelah Rasulullah kawin dengan Ramlah, akhirnya Abu Sufyan lemah hatinya, tidak membatu, dia juga masuk Islam. Kemudian Rasulullah pernah kawin dengan Habibah, itu anak orang Yahudi, membunuh ayahnya, membunuh suaminya. Si gadis itu, si cantik itu kan merasa sedih, ayahnya dibunuh oleh orang Islam, tentu bukan Rasulullah yang bunuh. Nanti Rasulullah mengajaknya supaya menjadi istrinya. Ternyata Habibah itu mau. Akibatnya sekitar 300 orang Yahudi semua masuk Islam. Jadi ada tujuan bukan hawa nafsu. Walaupun bagi Rasulullah itu telah diistimewakan oleh Allah SWT, mampu memberi nafkah batin kepada istri-istrinya itu. Itu karena Rasulullah itu bukan sekedar manusia, tapi manusia yang luar biasa, manusia yang dibimbing oleh Allah
manusia yang kuat, terpilih. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan tadi berarti nggak hidup Pak. Beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan judul kita pada hari ini, yaitu keluarga sakinah. Ini Ustadz, saya setelah mendengar tadi apa yang Ustadz utarakan tentang keluarga sakinah. Tentu untuk mencapai keluarga sakinah itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Iya. Dan hal itu sangat tergantung pada nahkodanya. Dalam hal ini nahkodanya adalah suami dan istri, Ustaz. Iya. Cuma karena berhubung saya ini mewakili dari ibu-ibu, saya tentu akan ingin menanyakan peran yang paling utama yang harus dilakukan seorang ibu untuk membawa bahteranya itu ke keluarga sakinah, agar kami ibu ini tidak salah kaprah dalam mendidik anak, dan keluarga sakinah yang kami idamkan itu tidak tercapai seperti apa yang kita cita-citakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lupa nama ibu. Ibu Nana. Ibu Nana ya. Memang orang pramuka nih dulu ya. Baik Ibu Nana, memang ada ayat dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi suami atau laki-laki itu pemimpin atas wanita. Pemimpin dalam mana sebagai imam di rumah, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang wajib mencari nafkah, itu sang suami. Apakah istri bukan pemimpin? Istri juga pemimpin. Istri dalam makna umum itu, arti umum itu pemimpin juga, orang yang dituakan, orang yang di depan. Nah, ketika sang suami kita misalnya agak sedikit lemah daya cari rezeki, ya kan, tidak semua suami itu hero. Jadi ada juga istri yang lebih cerdas, pelan-pelan istri yang cerdas itu boleh mengambil alih pemimpin itu, tapi tanpa diceritakan sama suami. Ya bapak kudeta dong lu, lu pimpinan rumah tangga, jangan. Dia ambil alih dalam makna sang ibu lebih cerdas, baik dalam berdagang maupun dalam ini itu tidak masalah. Ibu sekaligus jadi pemimpin, dan ini pernah dilakukan oleh anak Abu Bakar, ya, Asma binti Abu Bakar. Asma ini kakak Aisyah, kakak kandung Aisyah, anak Abu Bakar. Jadi Zubair bin Awam suaminya itu sangat sofistik, banyak sekali ibadah, sofistik dia. Dia tidak cerdas dalam dagang, tapi Asma cerdas dalam dagang. Asma yang naik kuda, yang naik unta, yang mencari rezeki, ya. Jadi tidak masalah. Atau itu kan masih hidup tadi, ya? Atau suami kita sudah duluan, otomatis sang ibu jadi qawwam, jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Saya perkenalkan seorang yang sangat sukses, ya. Ibu Aminah Arif. Itu suaminya Abdullah Arif, ulama dan pujangga terkenal teman dulu, ya? Abdullah Arif. Jadi ketika Abdullah Arif meninggal, beliau dosen IAIN, itu meninggalkan anak-anak 5 orang. Tapi di tangan Ibu Aminah itu, kebetulan satu kampung dengan saya di Lamprit, ya, Ibu Aminah sangat berhasil mendidik anak-anaknya semua jadi dosen. Jadi sangat tergantung bagaimana keadaan di rumah kita. Tapi kalau misalnya bapak itu memang sangat luar biasa, silakan ke depan. Tapi kalau kita merasa, ya, apalagi misalnya Ibu Nana organisator dan macam-macam dulu, misalnya, tapi bapak juga hebat, ya. Tapi sebenarnya duit tunggal. Jadi bapak pemimpin, ibu juga pemimpin. Tidak, ya?
wakilnya. Jadi tidak masalah sama sekali. Di samping hal-hal lain yang perlu diperhatikan ya. Mungkin Bapak pemimpin Menteri Luar Negeri, tapi Ibu itu Menteri Dalam Negeri. Artinya anak-anak itu, anak saya Bu lebih dekat dengan mamanya. Mamanya lah yang bimbing. Saya kurang peduli sama anak. Tidak masalah ketika saya lihat, apalagi istri saya juga guru gitu kan. Ketika saya lihat dia mampu gitu kan. Jadi saya kurang. Tapi saya mendidik umat lebih banyak, mendidik remaja masjid, kan sama aja. Cuma anak kita juga kita lihat berhasil dididik oleh ibunya. Begitu Ibu Nana. Ada yang lain? Saya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustaz ingin menanyakan apa peranan dalam keluarga hak suami terhadap istri. Iya. Ini yang sangat penting, kadang-kadang dilalaikan oleh para suami, hak-hak istri kepada suami. Ya, Istri betul. kepada suami, suami pada istri. Sekalian Ustaz dua-dua penjelasannya. Ya, Supaya kita baik. bisa bilang sama suami nanti, Bang ada hak-haknya nih. Gitu. Iya. Kami persilakan untuk Ustaz. Ya, baik. Jadi Islam mengatur ada hak istri terhadap suami dan ada hak suami terhadap istri. Ya. Hak yang paling asasi, yang paling utama suami itu berhak mencari nafkah kepada istri. Ya. Yang kedua berhak mempertanggungjawabkan kerohanian, spiritual. Artinya keluarganya itu harus keluarga yang beriman, harus ada salat. Anak-anak disuruh salat, itu tanggung jawab suami. Dan yang ketiga hak suami itu mohon maaf memberi nafkah batin. Nah, itu nafkah batin itu jangan disia-siakan. Artinya seorang suami itu jangan merantau meninggalkan istrinya, tidak pulang-pulang pergi ke Malaysia misalnya. Nah, jadi kalau hancur rumah tangga itu salah suami. Salah suami. Atau sebaliknya, Bapak saya TKW ke Arab Saudi, Bapak jaga anak-anak bertahun-tahun di Arab Saudi ya. Itu akan hancur rumah tangga. Itu sebenarnya perpisahan suami istri itu madain orang-orang barat. Bukan madain Islam. Jadi dalam Islam itu tidak dibolehkan. Tidak boleh lebih 40 hari ya, berpisah dengan keluarga. Ya. Saya berdoa kepada Allah untuk tidak seperti itu dan sampai sekarang saya tidak pernah dipisahkan oleh Allah SWT. Tapi kita lihat kebanyakan orang ya, main di pinggir sumur itu ya. Relaman. Nah, kalau bukan istri yang jatuh ke suaminya, akhirnya broken home. Kalau boleh saya sebutkan seseorang setelah kawin dengan pesta yang sangat mewah ya, lalu suaminya itu S2 ke Amerika ya, S2 ke Amerika. Apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Entah siapa yang bilang suami kamu pacaran di Amerika. Jadi si istri juga akhirnya mengkhianati, akhirnya pecah, akhirnya cerai. Itu karena perpisahan yang sangat lama. Ya. Tentu ada hak lain yang cukup banyak, tapi sunat-sunatnya. Sebaliknya sang istri juga punya hak terhadap suaminya. Hak yang pertama istri itu melayani suami. Coba bayangkan, melayani itu dalam makna luas, membersihkan bajunya, makanannya, tapi sampai kepada hubungan batin. Ya. Coba bayangkan puasa sunat saja harus buka ketika sang suami membutuhkannya. Baik pemirsa TV, ini jawaban-jawaban ringkas saja. Terima kasih Ibunda Mariati. Beliau bertanya bukan untuk beliau sendiri, karena beliau memang sudah tahu, tapi untuk pemirsa Aceh TV. Silakan yang lain. Ya. Siapa? Ya, kan masih banyak masalah. Coba Ibu Nana kembali kalau ada.
Baiklah, saya mungkin akan menanyakan sekali lagi. Nih. Akan mencoba menanyakan sekali lagi. Ini Ustadz mungkin yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa terkadang orang tua itu menyayangi anaknya salah kaprah. Yang kita bayangkan, kita sayang sama mereka, kita berikan apa yang mereka maui tanpa kita pikirkan faktor yang akan menimbulkan yang tanpa kita sadari ternyata itu merusak anak kita. Sekarang kita lihat nyata, dibiarkannya anaknya bebas dengan HP. Itu bukti katanya sayang sama anak. Dibebaskan anaknya bebas main game, dibebaskan anaknya bebas dengan laptop, dengan yang lainnya. Jadi kita ini yang ibu, apa yang harus kita lakukan agar anak kita tidak terjerumus ke hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Ustaz. Bagus sekali pertanyaan dari Ibu Nana, pemirsa TV yang dirahmati Allah. Ini zaman teknologi canggih ya. Kalau kita tidak beli HP kepada anak, itu jadi masalah juga. Secara psikologi, anak itu akan stres sendiri. Orang lain punya HP, kok bapak saya, ibu saya tidak beli HP. Begitu juga laptop. Bagaimana juga? Memang tidak bisa kita larang. Kita beli juga. Cuma yang perlu kita beri nasihat kepada anak-anak, jangan sampai HP itu melalaikan kamu dari pelajaran. Jangan sampai HP itu melalaikan kamu dengan tugas-tugas sekolah. Jangan sampai dengan HP itu kamu lupa salat. Kemudian kita aktifkan anak itu untuk ikut pengajian di menasah misalnya, ada di masjid. Jadi kan penceramah-penceramah kita selalu nanti melarang, mengatakan rugi. Kalau ayahnya yang bilang atau ibunya biasa tidak masuk, tidak masuk. Tapi kalau ustadz yang bilang biasa masuk, entah kenapa guru bilang juga masuk gitu kan. Jadi guru-guru pun kita himbau untuk mengingatkan anak-anak jangan terlena, jangan terbuai dengan HP itu. Dan selalu kita katakan kepada masyarakat di Aceh ini, baik di TV maupun di masjid-masjid, saya katakan melihat aurat itu dosa besar. Jadi semua zikir-zikir kita, semua doa-doa kita itu akan hapus. Jadi amal ibadah kita ini sebenarnya ibarat sampah kering, ibarat daun kayu yang kering. Sedangkan menonton aurat itu ibarat api. Ketika api sempat membakar, itu cepat sekali habis. Habis pahala zikir kita, habis pahala tawajuh kita. Makanya orang-orang yang tahu tentang dosa melihat aurat itu tidak mau melihat aurat. Apakah mampu kita larang anak-anak di dalam kamar? Ya, mereka tidur di ranjangnya dalam kamar, kan nggak mungkin kita awasi, ya. Tetapi berdoa kepada Allah supaya anak kita mendapat hidayah dari Allah, mereka pun menolak sendiri. Ya. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.